Wahdatul wujud ini, pembahasannya bisa dimulai dari satu. Apa yang disebut wahdatul wujud? Kedua, apa dalil kebenaran wahdatul wujud? Ketiga, bagaimana menggapai wahdatul wujud? Keempat, kira-kira apa makna menggapai wahdatul wujud? Kira-kira begitu. Nah, kalau mau dilihat dari sisi ilmu irfan yakni banyak, sangat tahu dari arafah, arif. Nah, arif tahu, irfan sangat tahu. Maksudnya sangat tahu tentang Tuhan. Nah, irfan ini dibagi dua, teori dan amali. Teori dan praktek. Sebenarnya bukan praktek, teori, tapi istilahnya teori dan praktek. Teori itu apa? Membuktikan kebenaran wahdatul wujud. Praktek itu apa? Mengajari teori mencapai wahdatul wujud. Perhatikan baik-baik. Irfan praktek maksudnya mengajari teori mencapai wahdatul wujud. Jadi bukan praktek itu, bukan prakteknya itu, bukan. Jadi mengajari teori praktek, teori praktek. Paham nggak? Mengajar teori praktek. Iya, teori praktek. Maksudnya harus ngapain. Nah, itu namanya irfan praktek. Dimana sebenarnya irfan teori. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa ilmiah nih, irfan teori yakni membuktikan kebenaran wahdatul wujud. Irfan praktek mengajari mencapai wahdatul wujud. Jadi kalau bahasa Indonesia irfan apa tadi gue bilang? Nah, irfan teori itu kalau di bahasa Indonesia kan secara umum adalah bukan. Irfan teori itu adalah definisi irfan. Irfan praktek adalah irfan teori. Paham enggak? Nah, orang yang tidak belajar irfan secara spesifik itu pakai buat istilahnya sendiri-sendiri. Nah, istilah yang sendiri-sendiri, irfan teori dalam istilah yang sebenarnya itu adalah sebenarnya irfan apa? Definitif, anggaplah gitu. Penjelasan irfan. Irfan teori di irfan yang sesungguhnya, irfan praktek di irfan yang sesungguhnya adalah irfan teori. Irfan praktek di istilah umum apa? Pelaksanaannya. You get it or no? Irfan teori praktek. Ini istilah kitab ini. Teori apa? Membuktikan wahdatul wujud. Praktek adalah apa? Teori mencapai wahdatul wujud. Ini nih yang saya mau terangin, ini teori. Jadi irfan praktek dalam istilah pelajaran irfan itu maksudnya teori. Kalau bahasa Indonesia, oh teorinya bagaimana? Nah, irfan praktek jadi ngajari teorinya. Sekarang irfan teori yakni mendefinisikan dan membuktikan wahdatul wujud. Definisinya apa? Tiada wujud selain Allah, selain wujud. Kalau tauhidnya iman dan muslim dan mukmin, tiada Tuhan selain Allah. Kalau tauhidnya orang irfan, tiada wujud selain Allah. Dalilnya apa? Gampang yang kemarin itu.
Wujud Allah terbatas atau tidak terbatas? Tidak. Tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, mungkinkah ada wujud terbatas? Tidak mungkin, karena kalau ada wujud terbatas berarti dia membatasi wujud yang tidak terbatas. Terbuktilah wahdatul wujud. Dengan demikian, perhatikan nih baik-baik. Dengan demikian, maka sebenarnya hakikat wujud itu hanya satu dan Allah. Jadi selain Allah itu bukan wujud. Disebut apa? Nanti. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bersuluk, berteori, berusaha berpraktek, jadi setelah memahami teorinya melakukan praktek, itu sebenarnya bukan mencari wahdatul wujud. Karena wahdatul wujud itu sudah hakiki. Dengan bukti tadi bahwa wujud Tuhan tidak terbatas. Sebenarnya yang dicari bukan wahdatul wujud, yang dicari adalah melihat wahdatul wujud, yakni menghilangkan perasaan adanya wujud kita dan alam semesta dan selain Tuhan itu. Kan secara teori kan sudah mengakui bahwa wujud Tuhan tidak terbatas, karena itu tidak mungkin ada wujud lain sekalipun terbatas. Nah, kalau saya masih melihat keberadaan alam semesta dan diriku ini, berarti aku masih terhijabi. Karena terhijabi, supaya terangkat hijabnya, maka aku bersuluk, bertakwa kepada Allah dan seterusnya, bersuluk ria untuk kulihat kenyataan yang sesungguhnya, bahwa yang wujud itu hanya satu, bahwa yang wujud itu hanya Allah. Karena itu Muhyiddin pernah mengatakan, ya Tuhan, aku dulu tidak mengenalmu, karena itu aku tidak melihatmu dan engkau melihatku. Tapi sekarang aku mengenalmu, karena itu engkau tidak melihatku. Kenapa tidak melihatku? Tidak ada. Karena aku tidak ada. Apa yang mau dilihat? Ngerti sudah? Nah, sekarang terus kita apa? Nah, kita apa? Itu yang mau dijelasin. Jadi kita ini apa kalau bukan wujud? Terus apa? Kemarin kita sempat mengatakan ada, adalah, ada, koma, bukan, tiada, koma, bukan campuran, ada dan tiada. Ini juga bisa dikatakan tak terbatas. Ulangi lagi. Oh, ada sama dengan ada, dan bukan tiada, dan bukan campuran ada dan tiada, sama dengan tidak terbatas adanya ya. Dua, setiap wujud terbatas ini masih pinjam ya wujud ini. Setiap wujud terbatas sama dengan esensi dan eksistensi. Seperti pohon, manusia, dan lain-lain. Ketika kita melihat pohon, pohon apa ini? Tidak tahu. Nah, pohon kuning. Pohon kelapa. Bukan. Kurma. Pohon ya. Titip angin. Pohon keraputir lah. Terus yang bulan ini apa? Kelapanya, Ustaz. Tidak, sudah Lebih lebih kelapanya lebih gede dari
pohonnya selalu ngocok lucu. Ketika kita melihat pohon, kita mengatakan apa? Satu, pohon. Yang kedua, ada. Oh, pohon itu ada ya. Tuh. Yang diinginkan adalah setiap wujud terbatas, manusia, pohon, dan lain-lain memiliki dua hal, esensi dan eksistensi.